bagi yang tidak punya logika, skip aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Mas Nur dari Pondok Ilmu Medis Indonesia. Saya terima kasih buat Anda yang sudah subscribe di channel ini, dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan Anda subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar Anda tidak tertinggal informasi terbaru dari saya. Dan juga buat Anda yang sudah membeli ebook Mahir Hipnotis, serta buat Anda yang sudah terdaftar di pelatihan hipnotis jarak jauh, saya ucapkan banyak terima kasih. Jika Anda yang berminat, silakan nanti hubungi nomor WA yang saya berikan di kolom video ini dan juga di deskripsi di bawah video, silakan dibaca. Dan sangat terima kasih pula saya ucapkan kembali kepada Anda semua para subscriber dari Pondok Ilmu Medis Indonesia. Berkat dukungan Anda, insya Allah channel ini akan semakin berkembang dan semakin bermanfaat. Sebelum saya melanjutkan video ini, buat Anda yang ingin mendapatkan pengetahuan di channel ini, silahkan Anda melanjutkan menonton sampai selesai. Namun jika Anda merasa ini tidak bermanfaat buat Anda, silahkan di skip saja. Ada sebuah cerita di luar negeri ya, tepatnya adalah di rumah sakit jiwa. Di sana banyak sekali pasien rumah sakit jiwa yang ditangani oleh para dokter dan para ahli. Namun selama rumah sakit tersebut berdiri, banyak sekali pasien, ada ratusan pasien di sana. Dan yang menariknya, ternyata tidak semua tenaga kesehatan mampu bertahan lama di sana. Artinya para dokter, para ahli psikiater banyak yang tidak betah bekerja di sana. Sebab kenapa? Karena mereka sering diganggu oleh pasien dari rumah sakit tersebut. Artinya metode yang dilakukan untuk melakukan penyembuhan, berbagai obat yang diberikan, ternyata tidak banyak membantu kesembuhan daripada pasien. Justru yang terjadi, para tenaga medis tersebut tertekan pikirannya, menjadi stres, dan akhirnya mereka tidak betah dan melakukan yang namanya pengunduran diri atau resign. Hingga suatu saat ada seorang dokter yang sangat terkenal. Beliau mendengar cerita tersebut dan tertarik untuk datang ke rumah sakit tersebut. Alhasil ketika beliau sudah datang, beliau melakukan observasi ke banyak pasien di sana. Jadi selama berhari-hari beliau mengamati perilaku para pasien. Setiap hari beliau mengumpulkan data-datanya, dan ketika datanya sudah dirasa cukup, lalu beliau melakukan terapi ya ke pasien tersebut. Dan jika Anda tahu, luar biasanya, ternyata setelah dilakukan terapi oleh beliau ini, ternyata hampir 80% pasien di sana sembuh dan normal kembali. Tentu ini sangat menarik ya, karena tenaga medis sebelumnya banyak yang menyerah, tetapi di tangan seorang dokter ini justru pasiennya banyak sembuh, kisaran di atas 80% ke atas, dan mungkin hampir mendekati seluruhnya sembuh. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh dokter tersebut sehingga pasien ini sembuh? Ketika beliau ini diwawancara, ternyata beliau ini menggunakan metode kuno yang di Hawaii digunakan oleh masyarakat di sana. Metode ini dikenal dengan nama Ho'oponopono. Apa itu metodenya? Yaitu beliau menggunakan bahasa sugesti ke pasien. 3 kata ajaib yang beliau gunakan ini ternyata sangat ampuh untuk menyembuhkan pasien di sana. Kalimat atau kata ajaib tersebut terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah kata please forgive me, maafkan aku. Yang kedua, kata aku berterima kasih, thank you. Lalu yang ketiga, kata I love you, aku menyayangimu. Jadi sebenarnya dilakukan oleh dokter tersebut setiap hari. Beliau ketika menangani pasien ini sambil berkata dalam hatinya, mengucapkan kata please forgive me, maafkan saya. Setelahnya, saya berterima kasih kepada kamu sambil merawat pasien, thank you. Dan yang terakhir beliau mengatakan dalam hati I love you. I love you di sini bukan secara personal antar lawan jenis, tetapi lebih kepada aku menyayangi kalian, gitu ya. Jadi beliau merawat pasien ini dengan menggunakan hati. Dan luar biasanya
data secara empiris hampir di atas 80% pasien di sana sembuh total dalam keadaan normal. Nah, metode ini terkenal dan akhirnya menjadi salah satu rujukan dalam metode hipnoterapi, terutama dengan menggunakan terapi forgiveness, ya, yaitu metode memaafkan. Ini sangat ampuh sekali karena banyak orang yang hatinya terluka ini karena tidak bisa memaafkan dirinya sendiri, bukan memaafkan orang lain. Maka di dalam metode tersebut diajarkan bagaimana kita ini memaafkan perilaku orang lain terhadap kita. Apakah orang yang jahat terhadap kita ini setelah kita maafkan ini kita menyetujui perilakunya? Tentu saja tidak. Jadi memaafkan orang lain itu bukan untuk orang lain tersebut, tetapi untuk diri kita sendiri. Tidak harus bertemu, ya. Katakanlah Anda pernah disakiti orang lain, kemudian Anda memaafkan orang tersebut, tidak harus bertemu langsung. Cukup katakan dalam hati dengan perasaan yang penuh, saya memaafkan kamu. Inilah yang menimbulkan kelegaan di pikiran kita. Ingat, orang yang berbuat jahat kepada kita ini tentu kita tidak sepakat dengan perbuatannya. Artinya memaafkan itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Orang-orang yang melakukan teknik terapi ini di Indonesia sendiri mengalami tingkat kesembuhan yang luar biasa. Jurnal-jurnal ilmiah sudah memaparkan di sana ketika pikiran bawah sadar ini bisa dihack, ya, dengan cara yang benar, maka terjadi yang namanya restart. Ibarat ini laptop, ibarat komputer, ibarat smartphone atau handphone, ketika dilakukan restart ulang, maka aplikasinya ini akan berjalan lebih ringan dan lebih cepat, ya. Maka orang-orang yang melakukan teknik ini pikirannya akan menjadi refresh kembali, menjadi jauh lebih produktif, menjadi jauh lebih semangat, dan tentu saja menjadi jauh lebih bahagia dari sebelumnya. Silahkan Anda cari artikelnya di Google atau di YouTube, banyak sekali membahas tentang teknik Ho'oponopono ini. Sekian, terima kasih, semoga ini bermanfaat di sore yang ceria ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hormat dari saya, Mas Nuk, dari Pondok Hipnotis Indonesia. Salam hipnosa.